Banyak tanaman lokal yang tumbuh tanpa diminta, tapi menyimpan manfaat besar. Kita saja yang sering lewat begitu saja. Pohon bintaro salah satunya. Pohon yang tampaknya biasa saja, tapi punya kandungan senyawa alami yang kuat untuk mengendalikan hama. Kadang memang begitu, yang diam-diam justru paling berguna. Potensi pestisida nabati itu sangat besar untuk dikembangkan, karena saat ini tanaman-tanaman yang kita lihat di sekitar ini sebenarnya memiliki potensi, tapi sedikit sekali yang mau meneliti kemampuannya dalam pestisida nabati, ya. Jadi bisa saja nanti kalau kalian ada ide. Nah, kalau di sini di Kalimantan Tengah misalnya di daerah kami Bu, biasanya tanaman-tanaman itu pada disemprotin apa gitu. Itu bisa kita ambil dari situ. Oh, ternyata tanaman ini memiliki potensi sebagai pestisida nabati. Dari situ kelihatan jelas bahwa kita punya keuntungan yang tidak semua daerah miliki. Bahan baku yang melimpah, dekat, dan murah. Bintaro tumbuhnya ada di sekitar kita, dan sifat alaminya cukup efektif untuk dijadikan pestisida nabati. Tantangannya tinggal bagaimana kita belajar mengolahnya dengan benar, supaya hasilnya bukan sekedar percobaan, tapi produk yang layak dipakai dan dipasarkan. Apalagi masyarakat sekarang makin memilih yang aman dan ramah lingkungan. Jadi permintaan untuk produk seperti ini sebenarnya sudah ada, tinggal kita yang menjemputnya. Dan lihat sebenarnya alam kita tuh sudah menyediakan banyak sekali bahan-bahan gratis. Tapi sayang kadang-kadang kita nggak peka. Seperti bintaro nih kan sia-sia kayaknya di kampus ya. Ternyata punya manfaat yang luar biasa dan bisa jadi peluang usaha. Sehingga pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami ingin memanfaatkan buah bintaro yang selama ini sepertinya tidak dimanfaatkan di lingkungan kampus dan ternyata punya peluang usaha gitu untuk mahasiswa. Usaha berbasis bahan lokal itu bukan hanya soal jualan produk, tapi soal menunjukkan bahwa SDA kita tidak cuma untuk dipandang, tapi bisa jadi nilai ekonomi. Kalau ini dikerjakan serius, bukan mustahil tercipta usaha kecil yang berkelanjutan. Intinya, alam sudah kasih modal, tinggal kita yang jangan kalah rajin. Nah, kemudian target pasar petani sayuran, hortikultura, dan pegiat petani organik yang mencari solusi ramah lingkungan. Proyek keuntungan, nah ini 69% perkiraan margin keuntungannya, ini hasilnya. Hasil analisis keuntungan kotor, harga jual per botol 10.000. Total pendapatan, ingat yang tadi kan botol 500 ml, kalau ini kan 1000 kan. Nah, harga jual per botol 10.000, total pendapatan. Nah, 100 botol dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Dengan modal 305.000 10 juta 1 juta dikurang 300, totalnya keuntungan berapa? 95.000 ya. Pelatihan seperti ini memberi ruang belajar yang lebih terarah. Peserta tidak hanya diajari cara membuat produk, tetapi juga cara memahami karakter bahan, teknik pengolahan, dan dasar-dasar sederhana untuk memulai usaha. Kita ingin pemuda tidak hanya bisa menghasilkan, tetapi juga mengerti apa yang mereka hasilkan. Kalau semakin banyak pemuda yang paham cara memanfaatkan SDA lokal, maka roda ekonomi kecil bisa bergerak dari tingkat komunitas. Ini pelatihan pembuatan pestisidanya nih sangat menarik. Sebetulnya saya tidak tahu nih kalau buah apa itu bintaro itu bisa dibuat jadi jadi pestisida. Menurut saya jempol deh untuk. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyelenggarakan acara ini tentang pembuatan pestisida nabati berbahan baku bintaro atau Kerbera manghas. Nah, ini merupakan sesuatu yang memang benar-benar kami belum tahu sebelumnya. Jadi kami bersyukur pada hari ini bisa mengikuti dan mempelajari hal yang baru seperti itu. Jadi satu kata aja untuk acara kita pada hari ini, luar biasa. Tidak perlu menunggu modal besar atau investor asing. Yang penting mulai dari apa yang ada di sekitar, perhatikan dengan panca indera, pelajari dengan segera, lalu coba tanpa menunda.